Eh, Mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. semoga lancar. Urutan dari seminar kita, yang pertama nanti Mas Naif, kami beri waktu maksimal 7 menitan ya Mas. Kemudian nanti setelah itu dilanjut dengan Pak Kisman selaku mentor berkenan memberikan penguatan pada rancangan Mas Naif. Dan terakhir, Pak Gunawan selaku penguji akan memberikan beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terhadap rancangan Mas Kisman. Untuk lebih efektifnya, langsung saja kami persilahkan Mas Naif untuk menayangkan eh, bahan paparannya ya. Waktu Anda 7 menit nih Mas, maka pilih mana yang penting untuk disampaikan. Sampun ketinggal, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Gunawan MPD selaku penguji pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Haji Kisman SPD selaku Kepala MTSN 5 Rembang dan juga mentor saya yang terhormat juga Ibu Dr. Hajah Amirah Ambarwati, SPDMA, yang pada pagi hari ini selaku moderator. Oke. Eh, Perkenalkan, nama saya Naif Sultan, calon guru ahli pertama MTS Negeri 5 Rembang. Jadi saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 11. Pada pagi hari ini akan menyampaikan hasil rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial di MTS Negeri 5 Rembang. Nah, latar belakangnya adalah sebagai ASN, kita dituntut menjadi pelayan publik yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu bentuk adaptasi penting hari ini adalah digitalisasi informasi melalui media sosial. Dan eh, di isu yang saya angkat adalah perlunya yang dengan gagasan perlunya optimalisasi pengelolaan media sosial di MTSN 5 Rembang. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Eh, saya mengutip ini di era digital hari ini wajah Kemenak bukan hanya di kantor, tapi juga di layar ponsel masyarakat. Setiap postingan di media sosial adalah bagian dari etalase pelayanan kita. Ini merupakan kutipan yang saya ambil dari Kepala Kemenak Rembang. Kenapa saya mengambil ini? Karena kemarin saat pembinaan CPNS dan P3K di Kemenak Rembang, eh, MTS 5 Rembang termasuk salah satu yang disinggung terkait eh, medsosnya yang bisa dikatakan belum optimal karena eh, sering disinggung mana ya ini yang dari MTS 5 Rembang. Nah, jadi setelah berkonsultasi dengan rekan sejawat, dengan Pak Mentor dan juga guru-guru yang lain dan guru-guru muda yang lain, akhirnya muncullah isu ini. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pada kali ini yaitu mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam tugas sehari-hari, meningkatkan efektivitas komunikasi publik digital di lingkungan madrasah, membentuk tim profesional yaitu Medsos di MTSN 5 Rembang yang profesional dan kolaboratif dan tentunya yaitu sebagai syarat kelulusan Latsar. eh, Manfaat secara singkat bagi stakeholder, madrasah menjadi informatif dan terbuka bagi organisasi, mendukung branding institusi, bagi unit kerja, meningkat kemampuan keterampilan digital dalam manajemen konten dan kerja kolaboratif, sebagai peserta pengalaman langsung penerimaan nilai ASN berakhlak dan peningkatan kapasitas teknologi digital. Nah, ini selanjutnya eh, MTS Negeri Lemberang dipimpin oleh Kepala Madrasah Bapak Haji Kisman di Kecamatan Saleh, Rembang, Jawa. Visinya terwujudnya peserta didik yang religius, terampil, berakhlak mulia, dan berprestasi. Nah, eh, kita lanjut ke identifikasi isu. Berdasarkan eh, komunikasi dengan mentor dan guru-guru di MTS 5 Rembang, akhirnya dan
juga melihat secara langsung ada beberapa isu yang saya angkat. Tentunya yang pertama yaitu rendahnya kesadaran warga madrasah terhadap kebersihan lingkungan madrasah, rendahnya kesadaran siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan di madrasah dengan khusyuk. Yang ketiga, terbatasnya fasilitas ruang literasi yang berdampak pada rendahnya minat baca siswa. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan media sosial di MTS 5 Rembang. Dan yang kelima adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan identifikasi APKL, dengan akhirnya setelah ini mendapatkan tiga terbesar dan dianalisis dengan USG, muncullah belum optimalnya pengelolaan media sosial MTS 5 Rembang, rendahnya kesadaran warga madrasah terhadap keberhasilan lingkungan madrasah, dan rendahnya kesadaran siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Eh, ini selanjutnya adalah diagram fishbone-nya. Ini ada beberapa faktor dari man, material, metode, dan milieu environment. Dari SDM-nya, kurang tenaga yang memiliki keterampilan digital atau konten kreatif. Belum ada petugas khusus yang memang secara SK ditugaskan mengelola media sosial ini. Masih kurangnya motivasi minat pegawai dalam bidang publikasi. Secara material, fasilitas pendukung masih kurang memadai, belum tersedianya template atau desain standar instansi. Secara metode belum adanya SOP, belum ada perencanaan atau konten plan. Pengelolaan konten masih bersifat sporadis dan belum terjadwal. Secara lingkungan, lingkungan kerja belum mendorong budaya digital dan publikasi secara terbuka. Kurangnya dukungan kolega terhadap pentingnya peran medsos. Dan akhirnya muncul belum optimalnya pengelolaan media sosial di MTS 5 Rembang. Ini merupakan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Langsung saja ke rencana kegiatan, yaitu ada 5 di sini ya. Persiapan perencanaan, merancang solusi kreatif, implementasi lapangan, dan pengembangan konten menarik, dan evaluasi. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan optimasi media sosial. Tahapan yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan, yaitu kepala madrasah sebagai mentor, guru, dan pihak-pihak terkait dengan waka dan guru-guru muda yang selama ini menangani medsos. Menyusun instrumen identifikasi masalah, pengelolaan medsos dengan kuesioner atau wawancara. Outputnya nanti berupa foto kegiatan, notulensi, atau laporan hasil. Keterkaitan nilai berakhlak, kolaboratif, dan akuntabel. Adapun kontribusi dan visi misi menjadi fondasi awal penguatan tata kelola madrasah berbasis digital, mendukung misi ketujuh itu penggunaan teknologi informasi dalam pencapaian prestasi akademik, menyelaraskan visi melalui pendekatan mutu informasi ke publik yang mendidik religius. Yang kedua itu merancang solusi kreatif pengelolaan media sosial. Tahapannya mendesain tim media sosial, menyusun SOP dan alur kerja konten, menyusun kalender konten bulanan, finalisasi rencana bersama mentor. Outputnya nanti adalah struktur tim konten, SOP pengelolaan medsos, kalender konten, dan rencana aksi. Keterkaitan nilai ASN berakhlak, inovatif, dan kompeten. Eh, saya lanjut ke langkah ketiga, kegiatan ketiga yaitu mengimplementasikan pengelolaan media sosial berbasis tim konten kreatif. Tahapannya yaitu membentuk tim konten internal, jadi di MTS 5 Rembang ini melaksanakan pelatihan singkat digital konten, mengunggah konten secara terjadwal selama sebulan. Jadi nanti ada konten terjadwal 1 bulan. Jadi outputnya nanti SK, tim konten, dokumentasi pelatihan, rekap unggahan medsos, konten Instagram, Facebook, TikTok, dan juga nanti juga ada YouTube. Keterkaitan nilai berakhlak adalah kompeten dan harmonis. Langkah keempat yaitu mengembangkan jenis konten yang relevan dan menarik. Menganalisis minat audien, membuat rubrik konten rutin, motivasi prestasi siswa, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Termasuk juga nanti ada podcast juga kepada guru atau siswa dan yang lainnya yang bisa diangkat dan melibatkan siswa dalam produksi konten nantinya. Outputnya adalah daftar jenis rubrik konten kolaboratif, dokumentasi aktivitas siswa, keterkaitan nilai inovatif, dan adaptif. Selanjutnya, langkah kelima yaitu melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan media sosial.
tahapannya yaitu melakukan pemantauan rutin, mengumpulkan data dan umpan balik, menganalisis data dan umpan balik, menyusun laporan evaluasi berkala. Outputnya nanti adalah data statistik, performa media sosial, hasil survei kepuasan pengguna, dokumen laporan, dan RTL, rencana tidak lanjut. Keterkaitan nilai berakhlak yaitu akuntabel, kompeten. Bisa dipercepat, Mas? Oke, eh, ini rencana jadwal kegiatannya, eh, terus kendala dan antisipasi. Bentar, Bu. Ini kok tampilannya. Ini kok tampilannya seperti ini. Bentar. Ini tampilannya kelihatan ya, Bu, yang kendala dan antisipasi. Potong, heeh, kelihatan tapi terpotong. Oh, kepotong ya. Heeh. Oke, ini tak bacakan kendala dan antisipasi di file yang lain. Eh, jadi nanti yang terkait kendala, ini nantinya adalah Mungkin dikembalikan ke jadwalnya aja Mas tadi Mas. Setelah itu stop share nggak apa-apa. Nanti kalau dikonfirmasi Pak Gunawan, nah itu aja. oke. Kilas, terus nanti closing aja. Closing. Kesimpulan ya. Jadi belum optimalnya pengelolaan media sosial MTSN 5 Rembang ini adalah isu krusial yang akan ditangani melalui pembentukan tim konten kreatif dan evaluasi. Jadi dengan penguatan tim konten SOP, konten kreatif, serta evaluasi berkala, saya yakin MTSN 5 Rembang ini dapat menjadi madrasah yang berdaya saing ruang digital, serta mewujudkan visi sebagai lembaga daya unggul. Diharapkan medsos menjadi sarana edukasi, komunikasi, dan promosi yang profesional mendukung visi madrasah sebagai lembaga unggul di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukannya dan bimbingannya. Matur suwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas. Monggo kami persilakan langsung saja Pak Kisman berkenan memberikan penguatan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. izinkan kami memberikan beberapa penguatan apa yang telah disampaikan oleh salah satu dari eh, anggota kami di MTS Negeri 5 Remo yaitu Pak Naib Sultan. Memang eh, MTS Negeri 5 Rembang ini adalah salah satu MTS Negeri Kabupaten Rembang yang letaknya di pinggiran, yaitu eh, berbatasan dengan Jawa Timur dengan kondisi yang saat ini memang untuk Sarpras masih jauh dari standar. Tapi kami tidak putus asa untuk mengembangkan ini dan kami selalu berusaha untuk mengenalkan MPS kami di masyarakat. Ya, salah satunya adalah dengan melalui pengenalan lewat media sosial. Memang selama kami menjabat ini memang untuk geliat untuk medsosnya masih kurang, sehingga apa yang diangkat oleh Mas Pak Sultan ini memang sudah pas. Kami memang kami di antara 5 isu yang ada di MTS kami lah, ini kami sarankan memang ini yang anu Pak yang digarap dulu, sehingga selain ini untuk tugas juga nanti akan berdampak kepada MTS kami untuk membranding, untuk mengenalkan di luar, khususnya di luar Saleh dan di Rembang pada umumnya. Ibu, jadi kami sangat mendukung ini apa yang tema yang telah diangkat oleh Pak Sultan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kisman. Monggo Pak Gunawan. Baik, terima kasih. Pak Naif, suara saya terdengar? Nggih, terdengar, Pak. Oke, saya mulai ya. Oke. Eh, yang jadi judulnya kan optimalisasi pengelolaan media sosial di MTS Negeri 5 Rembang. Betul Nggih, ya? nggih, Itu diambil dari core issue ya. nggih, dan nggih. Core isunya bunyinya apa itu? Isu utamanya. Eh,
belum optimalnya pengelolaan media sosial MTS N5 Rembang. Oke. Nah, ketika saya baca itu jenengan ini guru akidah akhlak, betul ya? Nggih, nggih betul. Nah, oke. Pertanyaannya, jenengan mengangkat core isu ini yang jadi judul optimalisasi pengelolaan media sosial di MTS Negeri 5 Rembang. Nggih. Itu merupakan tugas fungsi jenengan sebagai guru akidah akhlak atau tugas fungsi organisasi dengan core isu itu. Oke, secara tugas fungsi pokok utama memang eh, bukan dari guru akidah akhlak, tapi memang eh, karena ini bisa dikatakan urgent setelah berkoordinasi dengan eh, coach, pembimbing, dan yang lain, karena bisa dikatakan ini yang lebih serius. Walaupun sebenarnya kita dikasih kebebasan apakah fokus pada guru akidah akhlak atau awalnya memang rencana saya yaitu belum eh, kurangnya yaitu kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan dengan khusyuk. Awalnya itu rencananya. eh, karena ada juga masukan dari Kepala Kemenak Rembang juga setelah konsultasi dengan coach, akhirnya eh, secara aktualisasi tugasnya tidak fokus pada guru ahli pertama juga, tapi bisa ke manajemen atau Smart ASN secara umumnya. Ngoten Pak Gunawan, matur suwun. Ya, karena saya baca tadi sekilas ketika jenengan memaparkan itu dari 5 isu yang ada setelah jenengan APKL, kemudian di USG, Nggih, kemudian muncul core isu atau isu utama yang kemudian dimunculkan di Fishbone, kemudian penyebabnya ada 4M, ada MEN, ada metode, ada material, ada value. Itu dari 5 eh, isu, itu yang 4 itu adalah terkait dengan manajemen ASN, betul ya? nggih, Yang satu terkait dengan smart ASN itu. ASN. Nggih, Nah, pertanyaan yang menggeliat di pikiran saya itu, ini guru akidah akhlak. Saya bukan underestimate ya. nggih, Sekarang ini orang lintas disiplin ilmu, artinya orang sosial ngajar sejarah tapi pinter IT. Itu banyak ya. nggih, Ada orang matematika tapi IT-nya terbatas. Itu ada ya. Saya nggak bermaksud ke sana. Saya hanya melihat dari sisi pertanyaan awal tadi kan, ini tusi guru sebagai guru akidah akhlak atau tusi organisasi kan gitu ya. nggih, Sudah dijawab katanya ini sebenarnya tusi organisasi ya. Karena kalau akidah akhlak kok nggak seperti itu, harus membenahi media. Ya, nggih, media cenderung kepada media yang berdekatan dengan IT. Sementara Pak Naif ini adalah guru akidah akidah. akhlak. Nah, saya kan berpikirnya jadi gini, Mas. Apakah Mas Naif ini punya kompetensi kaitannya dengan IT yang nanti akan dikembangkan di MTS 5 atau MTS Rembang 5. Kemudian yang kedua, kalau misalnya itu nanti dipaksakan, menurut saya tidak underestimate, saya nggak ngerti. Saya yakin juga bahwa Mas Naif paham tentang IT ini. Sehingga kalau misalnya kompetensinya nggak memadai, dalam arti bukan bidangnya tapi harus menggarap itu, saya takutnya nanti di waktunya, ketika waktunya hanya 36 hari kurang lebih Nggih, diaktualisasi, itu apa nanti cukup gitu ya? Karena harus meraba-raba dulu ya. Belum nanti koordinasi dengan teman-teman yang barangkali nanti teman-temannya juga bisa ada yang pro, ada yang kontra ya. Kenapa harus diserahkan ke guru akidah? Kenapa nggak diserahkan ke guru IT? Kenapa nggak diserahkan ke guru fisika, matematika, kimia yang eksak-eksak yang biasanya pinter pinter IT ya. Kecuali kalau Bu Amira itu bukan 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 orang IPA tapi pinter IT-nya ya. nggih, Intermezzo. Kemudian nanti dari sisi biayanya, saya takutnya kalau ini tusi organisasi, sementara karena nanti non sewu Pak Kesman juga nggak akan setega itu ya. Toh ini tugasmu, Mas Naif, maka karena ini proyekmu, maka yang harus membiayai kebutuhan pengadaan surplus untuk menunjang keberhasilan aktualisasi ya terserah Anda. Kalau seperti itu kan nanti Pak Kepala bisa cuci tangan, Pak saya butuh ini, itu nggak ada anggaran dalam bos misalnya. Tapi nggak seperti itu, nanti Pak Irman mesti akan backup secara pendanaan gitu.
Gimana komentar Anda tentang tiga hal ini? Kompetensi, waktu, biaya. Oke, Jelaskan. Apakah Anda nggih, punya kompetensi tentang itu? nggih. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi sedikit bercerita, eh, jadi latar belakang saya sebelum menjadi CPNS, guru ahli pertama di Guru Akidah Akhlak ini, sebelumnya memang saya adalah guru di madrasah di MI Jepara, dan yang tentunya di situ saya juga merangkap sebagai operator madrasah saat itu. Dan Oh, gitu. di Ya, sana oke, juga oke, oke. Baru paham saya. jadi saya sudah membackup terkait media di madrasah itu kurang lebih dari tahun 2014 sampai tahun 2024 kemarin, sebelum akhirnya keterima CPNS. Jadi kurang lebih 11 tahun sebagai guru, juga membackup operator, dan juga terkait media-media. Kebetulan saya juga di beberapa organisasi sebagai di bidang media, seperti di PAC Ansor Kecamatan, terus juga kadang diundang, ya bukan diundang ya, sharing-sharing bersama dengan teman-teman pemuda kecamatan terkait perkembangan digital. Itu terkait kompeten. Terkait waktu, tentunya saya sebagai guru akidah akhlak, tentunya tugas utamanya sebenarnya adalah sebagai guru pengajaran, evaluasi pada siswa, dan juga eh, di kelas ya sebenarnya fokusnya. Tapi nanti dengan adanya tim, eh, saya berharap nanti juga saya bukan bekerja mandiri, jadi nanti kita kerja tim. Intinya di sini adalah Ya, saya akan, monggo Bu Moderator. oke, ini tak lanjut tidak apa-apa? Monggo Bu Moderator Oke, itu sudah saya kembalikan ke moderator. mic-nya Bu, mic-nya. Langsung Breaknya Bu Amiro. unmute. Oke, maaf. Oke, Mas, cukup ya pertanyaan Ya, Anda sudah ya, tertangkap intinya. sudah Oke, terjawab itu ya, ya. oke. Jadi kekhawatiran Pak Gunawan sudah Sudah terjawab itu. terjawab. Oke. Ya, makasih. Ya, Oke, baik Mas Naif dan Pak Kisman, kita Oke. cukupkan ya karena ini hari Jumat ini. Masih banyak antrian kawan-kawan di belakang. Monggo kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah, Alamin. Rabbil Alhamdulillah, alamin. Mas Naif minta tolong kembali ke main room ya. Temannya yang di room utama diminta untuk gabung gitu. Ini Berarti tak. Matur nuwun Pak untuk Irfan. J, saya monggo. bisa lihat, Bu. Saged, J Pak, Oke, monggo. siap. Selamat Oke, lanjut aktivitas. oke. Ini stop recording ya Bu. J, stop Mas.